Itu mulai sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli. Itu paling parah itu di tahun 2020. Itu luar biasa, kita hampir 90% mungkin omset kita turun. Omsetnya turun? Iya, betul. Wah, Masya Allah. Luar biasa dampaknya. Ini terjun bebas ini? Iya, terjun bebas. Ya, halo, selamat sore. Kali ini selamat datang di podcast Pak D. Ini merupakan podcast untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, salah satunya pada sore hari ini kita ketemu dengan Mas Rizky. Mas Rizky ini salah satu pelaku UMKM, pelaku usaha. Mas Rizky ini punya banyak outlet, ada 8. Kalau saya baca profilnya ini ada 8 outlet, ada di rest area dari Sragen sampai Batang, kemudian di Kedung Mulu juga ada. Nah, Mas Rizky ini salah satu pelaku usaha, salah satu pelaku UMKM, ada produk oleh-oleh Semar, khas Semarang, ada lengko babat, ada lumpia, ada tahu bakso, kemudian yang tak lupa ketinggalan bandeng duri lunak atau bandeng pesto. Nah, kali ini sahabat-sahabat semuanya kita akan ngobrol dengan Mas Rizky, karena tentu di masa pandemi ini para pelaku UMKM, para pelaku usaha ini pasti mengalami dampak. Bahkan beberapa waktu yang lalu setelah saya ketemu dengan salah satu pelaku UMKM, itu omsetnya turun hampir 85%. Wah, luar biasa ini. Nah, maka dari itu ini Mas Rizky nanti bisa kita akan ngobrol dengan Mas Rizky. Kiat-kiat usaha bagaimana, dulu bangun usahanya bagaimana, Mas Rizky. Nah, ya, Mas Rizky. Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat-sehat selalu ya. Ya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat, Mas. Walaupun kemudian sekarang ya usahanya mungkin terdampak juga oleh pandemi ini, Mas Rizky. Mungkin sebelum itu Mas Rizky, gimana awalnya bisa usaha ini? Motor suwun, saya panggil Pak atau Mas ini? Oh, Mas aja lah. Mas aja. Kelihatan muda gitu. Kebetulan keluarga saya juga sudah bergelut di bidang oleh-oleh, terutama di lumpia Semarang. Setelah saya kuliah lulus. Dulu kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di UIN Wali Songo yang sekarang. Kalau dulu masih IAIN Wali Songo. Sama dengan saya dong. Angkatan 2004 masuk. Ya? Iya. Saya termasuk disayang dosen. Oh. Iya, karena saya pas 14 semester kuliah. Sama, kalau gitu sama dengan saya juga 14 semester ini, Mas Rizky. Keluar 2011 saya. Iya. Setelah itu mulai jualan lumpia, terus berkembang ke oleh-oleh. Saya buka pertama di Pantura, daerah Mangkang. Di sebelah barat kantor DPW nih, P3. Iya. Tahun berapa itu awal buka di Mangkang itu? Itu sekitar 2016. 2016. Ya. 2016. Itu pertama kali buka ya? Pertama kali buka. Terus ke Kedung Mundu. Sekarang merambah ke rest area. Maaf, sebelum buka di Mangkang itu Mas Rizky di mana? Apakah bahasa Jawa itu nyetori ke warung-warung atau gimana? Langsung buka toko saya. Oh, langsung buka toko. Langsung buka toko. Ada kios kecil di situ, kita sewa.
Jadi lumpianya buat sendiri, dijual sendiri buka toko itu. Oke. Ya. Terus setelah Gedung Mundo terus rest area. Rest area. Ada berapa outlet? Tadi saya sempat menyebut ada 8 outlet, benar? Sementara ada 8, yang 1 di Jalan Gedung Mundo, yang 7 di rest area. Mana aja itu 7 itu? Mulai dari Sragen KM 519A dan B, KM 45 Salatiga, KM 429 Ungaran, 391 Kendal, 360 dan 379 Batang. Sementara itu. Ya. Mudah-mudahan jangan ada pengurangan. Oh iya. Oke, Mas Rizky, nanti kita ngobrol lagi. Oke, ya. Tadi ada 7 di rest area KM dari Sragen sampai Batang itu. Nah, dari 7 itu berarti kalau dihitung sebelum pandemi omsetnya berapa, Mas Rizky? Kalau boleh tahu. Rata-rata kalau di per toko antara 50 sampai 100 per bulan. 50 sampai 100 per bulan. Beda outlet, beda omset. Beda outlet, beda omset. Berarti di rata-rata 50 sampai 100. Taruhlah kita ngambil tengah-tengah 75. Berarti 75 itu sudah berapa juta ini, Mas? Mantap sekali. Yang paling khas di Mas Rizky apa ini? Di oleh-olehnya itu. Yang paling laris mungkin barangkali. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang ya. Itu yang paling laris ya? Iya, sama tahu bakso, karena untuk rest area itu kan orang butuh camilan ya. Yang panas, siap dimakan langsung di mobil buat teman perjalanan. Berarti itu yang paling laris, tahu bakso sama lumpianya yang paling laris ya. Itu aja omsetnya sudah 50 sampai 100 sebelum pandemi. Nah, ini dihitung kalau berarti ya Mas Rizky ini setidaknya omsetnya hampir setengah miliar ini tiap bulannya, Mas Rizky. Kurang lebih. Nah, ini masuk. Nah, Mas Rizky ini ya sobat-sobat semuanya oleh-oleh Semar pakai apa filosofinya apa kok pakai kata Semar gitu? Semar gitu. Saya pecinta wayang, tokoh Semar, tokoh yang sangat luar biasa. Jadi dengan bisa berharap ya, jadi nanti orang yang makan oleh-olehnya Mas Rizky merek Semar gitu nanti orangnya bijak gitu ya. Jadi mudah-mudahan termasuk mudah diingat aja sih, Mas. Mudah diingat ya. Semar Semarang. Saya kira tadi itu oleh-olehnya Semarang apa Semar? Oh ternyata pakai brand Semar. Semarang gitu. Luar biasa Mas Rizky ini. Oke, mitra sahabat-sahabat semuanya. Ini saya juga sekaligus mengikankan ini kalau jangan lupa kalau mampir kalau lewat tol rest area mau cemilan mau kenyang-kenyangan mau bawa pulang juga sama jangan lupa oleh-olehnya Semar khas Semarang gitu. Oleh khas Semarang mereknya Semar itu. Nah, gimana Mas Rizky ini di masa pandemi ini? Luar biasa berdampaknya. Dampaknya luar biasa. Luar biasa. Gimana? Bisa diceritakan sedikit di awal pandemi mungkin, kemudian nanti PPKM kayak apa itu mungkin di awal pandemi dulu. Pandemi masuk di Indonesia 3 Maret waktu itu Pak Presiden mengumumkan. Kita mulai dampak itu mulai sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli. Itu paling parah itu di tahun 2020. Itu luar biasa, kita hampir 90% mungkin omset kita turun. Omsetnya turun? Iya, betul. Masya Allah. Luar biasa dampaknya. Itu terjun bebas ini? Iya, terjun bebas. Ya karena waktu itu kan di DKI Jakarta kan melakukan PSBB. Jadi orang yang pergerakan di tol itu sangat berkurang, sehingga imbas orang yang mampir ke rest area juga berkurang. Omset sampai ini enggak berkurang lagi, tapi ini terjun bebas. Turun omset sampai 90%. Lalu apa bayangan Mas Rizky waktu itu? Ya, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu.
Kalau memang tokonya ada beberapa sih yang kita tutup waktu itu, kita tutup, terus karyawan kita off kan, bahkan sampai sekarang pun juga masih memperlakukan shifting ke anak-anak 15 hari kerja. Masih 15 hari kerja. Ya, berapa sih karyawannya Mas Susi? Sementara sekitar 20 saat ini. 20 ini karyawan yang di outlet. Yang di outlet. Yang di rumah yang membuat ini? Semua itu. Oh, total ya. 20-an. 20. Total 20-an. Luar biasa, Mas ini masih muda. Umurnya belum 40 Mas ya? 35. Oh, taruh 35 ini 35 siapa semuanya ini usaha kalau ditekuni luar biasa. Umumnya baru 35 sudah punya 7 outlet. Omsetnya sebelum pandemi sampai angka 5 minimal ya, atau setidaknya 500 juta ini mendekati miliar ini. Nah, kembali kepada soal tadi, soal di masa pandemi ini. Yeah. Dengan di awal-awal ini kan tentu belum ada persiapan, begitu pandemi datang itu omset turun, sempat berpikir untuk alih profesi enggak? Atau bagaimana? Atau banting setir gitu? Kalau banting setir belum sih. Belum. Kita masih berusaha mempertahankan ini dulu aja gitu ya. Sambil berinovasi kita buka toko online di toko-toko e-commerce yang sudah ada gitu. Kita buka di situ ya, walaupun belum begitu signifikan membantu kita. Tapi ya adalah order 1 hari 2 3 orderan juga ada gitu. Sementara itu yang kita lakukan. Melayani door to door nggak? Misalnya kan mungkin di rest area agak sepi, terus ya udah jemput bola juga jual dari rumah ke rumah. Enggak sih kalau door to door, cuman kita melayani antar, pesan antar yang di kota, yang kita ada di Kedung Mundu itu kita free ongkir untuk wilayah Kota Semarang. Kedung Mundu free ongkir wilayah Semarang, sampai Mijen juga berarti. Bisa, sampai Mijen juga. Nanti pulang kan bisa beli durian sekalian. Oke. Tapi kalau dari Kedung Mundu ke Mijen ngantar lumpia cuman 1. Ada untuk wilayah tertentu ada batas minimal. Ada batas minimal ya. Ya tentu itu ya. Dia kan juga harus berpikir soal ongkos kirimnya juga kan gitu. Dari sana beli durian habis dong. Nah, gimana kalau saat ini masa pandemi sudah hampir 2 tahun ini ya, apalagi kemarin penerapan PPKM. Lebih berdampak lagi atau sekarang sudah biasa, sudah normal? Untuk 2020 kita di April, Mei, Juni, Juli, setelah itu agak mendingan. Terus mulai di 2021 kita mengalami dampak yang paling luar biasa kemarin. PPKM darurat. Mulai dari tanggal 3 Juli sampai 22 Juli kalau nggak salah itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Ini kata luar biasa itu menggambarkan betapa beratnya luar biasa. Betul. Berat sekali. Beratnya di mana mungkin? Ya, pemerintah benar-benar menekan angka mobilisasi masyarakat sehingga berdampak untuk traffic tolnya dan pengaruh ke penjualan yang ada di rest area. Ya, karena konsumen kita di rest area kan pengguna jalan tol sih, Mas nggih. Untuk wilayah untuk orang-orang sekitar kurang sih, nggak ada, bahkan nggak ada. Ya. Jadi mengandalkan murni dari pengguna jalan tol. Ya, sementara PPKM darurat itu pas diberlakukan di awal-awal Juli, itu kan nyaris juga seluruh pintu tol di Jawa Tengah ditutup. Wah, betul. Itu tambah memperparah lagi. Berarti kalau dulu awal pandemi sempat turun sampai 90%, lebih ini. Darurat lebih, Jadi bahkan ada beberapa toko kita ada yang sehari nggak jualin gitu, pernah gitu. Bahkan ada yang dapat 50.000, 100.000 itu sekarang. Padahal kalau di rata-rata sebelum pandemi itu sehari, kalau sebulan taruhlah angka 60, sehari 2 jutaan kan rata-rata segitu. Nah, di PPKM darurat sama sekali nggak ada penjualan. Lantas barang-barangnya gimana? Kan mesti ada masa
expirednya kan. Ya. Kebetulan untuk toko kita ada beberapa supplier dari seluruh Jawa Tengah ya mungkin. Itu juga teman-teman pelaku UMKM yang nyuplai di toko kita juga sama, mereka mengeluh penjualannya menurun, terus returnnya banyak gitu kan. Bahkan ada beberapa teman juga sudah angkat tangan, bendera putih, kita nggak ngirim lagi mas, kita nggak ngangkat, nggak kuat, sampai segitunya. Wah, sampai segitunya. Ya, berarti ini Mas Rizky kan yang buat sendiri ada 4 macam, ada 3 macam. 1 lumpia. Oh, lumpia aja. Yang lain supply. Yang disuplai semuanya ya. Ya memang ya harus saling menguatkan itu ya. Betul. Nah, oke Mas Rizky. Jadi PPKM ini kira-kira jadi masa PPKM ini kan berharap tidak usah diperpanjang kembali berarti Mas Rizky. Berharap seperti itu Mas. Nah, ya apa harapan Mas Rizky kepada pemerintah terutama ini untuk segera membangkitkan ekonomi terutama pelaku usaha? Sejauh ini dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu teman-teman di rest area, saya mewakili teman-teman yang lain juga belum ada yang tersentuh. Tetapi ada beberapa pengelola kemarin di awal 2020 itu kita ada yang dapat diskon sewa, ada yang free 3 bulan, ada yang pembayarannya dipermudah, yang harusnya 1 tahun sekali bisa 6 bulan sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Tapi untuk subsidi dari pemerintah daerah atau mungkin dari pemerintah pusat untuk bantu sewa belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Belum. Termasuk berarti kan ini suara dari teman-teman yang ada di rest area ya. Semuanya. Semuanya sama gitu. Artinya belum merasakan kehadiran pemerintah di masa pandemi ini, bahkan di PPKM dalam rangka ikut membantu pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha, terutama yang di tol-tol ya, di rest area. Ya. Oke, mungkin Mas Rizky kita ketemu kembali kapan waktu, tapi yang jelas saya ingin nyampaikan ke sobat-sobat semua, jangan lupa untuk nanti membantu masyarakat di agar geliat ekonomi cepat kembali. Kalau lewat jalan tol jangan lupa mampir rest area, atau di Semarang juga boleh oleh-oleh khas Semarang, mereknya Semar, katanya jos semuanya. Mas Rizky, nanti kawan-kawan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa kawan-kawan semuanya, kita dari podcast Pak D. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.